Ya, ini merupakan postingan resmi yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir soal pertemuannya dengan Emil Audero. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat Pak Erick Thohir membagikan postingan tersebut, lantas penikmat sepak bola Indonesia banyak yang mempertanyakan apa tujuan dari Pak Erick Thohir bertemu dengan Emil Audero. Kita baca dulu caption yang diberikan oleh Pak Erick Thohir. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan, Forza Inter. Tentu dalam postingan tersebut tidak secara vulgar disampaikan oleh Pak Erick Thohir apa tujuan pertemuan yang dilakukan dengan Emil Audero. Namun beberapa waktu yang lalu teman-teman, Pak Erick Thohir melontarkan statement. Banyak statement ini direpetisi, diulangi pada saat Pak Erick Thohir memposting pertemuannya dengan Emil Audero. Termasuk aku memberikan komentar di postingan Pak Erick Thohir. Aku bilang gini, langsung keingat statement Pak Erick Thohir belum lama ini. Ya, kalau pemain tersebut sudah ketemu dengan saya, sudah jabat tangan dengan saya, itu baru deal pemain tersebut. Kurang lebih gitu. Apakah, tanda tanya, apakah ini sebagai kode mengarah ke sisi positif? Aku nggak mau terlalu mencocokologikannya. Aku pun mempertanyakan lewat apakah, tanda tanya. Coba silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Di sini juga kita nggak akan bahas apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya drama dari statement yang disampaikan oleh pihaknya Emil Audero. Ada yang menyatakan terlalu sombong, ini itu. Ya, namanya juga dinamika, kita nggak tahu ujungnya nanti seperti apa. Dan ya, dengan deal apa, bukan deal, dengan jabat tangan dilakukan oleh Pak Erick Thohir sekarang ini, teman-teman, akhirnya memunculkan multi tafsir. Ada yang bilang, kan bukan di Indonesia jabat tangannya bang, masih di luar. Nah, kan ini kan dalam rangka momen lebaran bang, jadi banyak hal-hal yang ditafsirkan. Namun secara garis besar teman-teman, bargaining positionnya, statement yang belum lama ini disampaikan oleh Pak Erick Thohir, kalau pemain tersebut sudah ketemu saya, sudah jabat tangan dengan saya, itu baru deal pemain tersebut. Nah, di situ kan Pak Erick Thohir bilang harus jabat tangan di Indonesia atau harus jabat tangan di mana, harus baru deal. Kita nggak tahu teman-teman. Namun di video ini kita akan bahas selektifnya Coach Sintayong dalam memilih kiper. Plus Pak Erick Thohir sudah katakan, dan aku ini sepakat, aku rasa teman-teman penikmat sepak bola Indonesia, bahwasanya jika timnas Indonesia mau lebih, maka pertebal skuad timnas Indonesia. Di posisi skuad sekarang ini, aku bukan katakan jelek, aku bukan katakan buruk. Kalau bisa, sekarang udah bagus teman-teman, kalau bisa lebih tebal lagi skuadnya, kedalamannya teman-teman, akan lebih baik untuk timnas Indonesia. Dan untuk pelatih Coach Sintayong, salah satu lini yang paling butuh ditingkatkan timnas Indonesia, suka tidak suka, lini depan, striker. Efektivitas Rafael Strijk yang sudah diberi kesempatan beberapa kali belum memberikan efek sensasional, fantastis, bombastis, apapun lah istilahnya itu. Kita kembali ke konteks selektifnya Coach Sintayong. Banyak yang bertanya kepada aku, Bang, kenapa Cyrus Margono tidak diberi kesempatan ataupun dipanggil oleh Coach Sintayong? Nah, beberapa waktu yang lalu, asisten Coach Sintayong ataupun Coach Sintayong sendiri katakan teman-teman, Coach Sintayong belum melihat Cyrus Margono bermain secara kualitatif. Ini kan teori-teori yang klasik ataupun template bagi pelatih, talent scouting, kemudian video analis dan lain sebagainya. Ada dua teori kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini bagaimana kita melihat pemain tersebut bermain di atas lapangan. Coach Sintayong belum melihat apa yang ditampilkan oleh Cyrus Margono. Aku pun bukan bilang Cyrus Margono nggak oke. Ini soal kesempatan aja, soal waktu yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana progres yang dimiliki oleh Cyrus Margono. Tapi secara esensial, penting bagi seorang pelatih untuk melihat kausalitas aspek kualitatif dan disertai dengan kuantitatif, data statistik. Ya, aku pun cukup sering membaca di kolom komentar pada saat
netizen penikmat sepak bola Indonesia membahas Ciro Margono, kalau kita lihat dari data statistik memang belum begitu menonjol, sehingga Coach Sintayong pun lebih prefer kepada kiper-kiper yang sudah notabene beberapa kali berulang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk timnas Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada aspek stamina, aspek build up, aspek bagaimana pemain tersebut, kiper tersebut ngerti terhadap apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Beberapa masa silam teman-teman, Coach Sintayong kan sudah bilang misal penilaian terhadap Syahrul Trisna dianggap Coach Sintayong tenang. Ini kaitan tenang ini teman-teman soal build up. Permainan yang dimiliki oleh Coach Sintayong bagaimana proaktif, bangun dari penjaga gawang, kemudian pemain belakang, lini tengah sampai dengan lini depan. Itu kan pandangan Coach Sintayong. Kenapa Coach Sintayong bisa mengatakan Syahrul Trisna itu tenang? Karena aspek kualitatif ia lihat. Dia tonton bagaimana penampilan Syahrul Trisna di liga, dan itu menjadi salah satu penilaian yang ia dapat. Meskipun ketika Syahrul Trisna diberi kesempatan, ada beberapa kali kepanikan, tidak performanya oke. Ya, itulah sisi pandangan yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Kan kita nggak hanya melihat 1-2 pertandingan, kita melihat sepanjang musim misalnya teman-teman. Bagi seorang pelatih, kalau misalnya di satu pertandingan hanya kita lihat, itu tabu, bias, sangat-sangat sulit. Di sepak bola yang paling penting itu konsisten. Pemain sepak bola konsisten itulah yang sulit kalau tidak benar-benar dijaga. Kalau satu pertandingan oke, banyak pemain sepak bola teman-teman. Di sisi lain, kita nggak bisa memandang hal tersebut. Sama case-nya dulu-dulu di Liga Indonesia, pemain sepak bola itu suka dilihat dari YouTube. Coba aja search di Google, klub A, B, C, D, E, mencari pemain asing lewat YouTube. Di YouTube, ingat teman-teman, di YouTube semua pemain sepak bola itu bagus. Nggak ada yang nggak bagus. Kenapa? Di YouTube yang ditampilkan video-video pendek highlight. Highlightnya pun yang oke-oke. Goalnya, headingnya, tackle-nya, playmaker-nya, bagaimana ia membagi bola, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu aspek kualitatif ini akan terpenuhi jika pelatih tersebut menonton banyak pertandingan yang dimiliki oleh pemain yang ia incar. Termasuk dengan beberapa pemain yang di quote and quote ya, dipilih oleh Coach Sintayong, kemudian dialih ke warga negaraan. Kan di situ jelas Coach Sintayong bilang, aku sudah menyaksikan Ragnar Oratmangun, aku sudah menyaksikan pemain B, aku sudah menyaksikan pemain C, D. Setelah Coach Sintayong menyaksikan panjang, teman-teman, lewat rekaman video, kemudian ia datang langsung secara kualitatif, di situ baru dia bisa melontarkan dan memberikan penilaian. Soal Ciro Margono, kembali ke konteks, itu belum bisa ditemukan oleh Ciro Margono di sisi Coach Sintayong. Di sisi lain, di saat Coach Sintayong belum memata-matai ataupun memantau Ciro Margono, itu penting bagi Ciro Margono juga untuk bisa menampilkan permainan yang mempesona. Pasti sepakat teman-teman. Lalu yang ketiga, ini banyak yang mengatakan mending Martin Paes. Ya pokoknya secara substansi teman-teman, bagaimana skuad timnas Indonesia ini tebal. Martin Paes lebih effort ke timnas Indonesia. Aku nggak mau bahas itu ya. Ya, ini soal pandangan lagi, karena ada yang bilang nggak apa-apa Emil Audero juga, meskipun kemarin sempat ada drama dan lain sebagainya. Namun di sisi itu teman-teman, bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa memberikan keinginan sesuai yang dimau oleh Coach Sintayong soal kriteria kiper dari Martin Paes. Memang dari sisi ya build up dengan segala macam prestasi, dengan segala macam pengalamannya, aku rasa untuk bermain di level bersama timnas Indonesia pasti akan memberikan perbedaan. Termasuk juga Emil Audero yang memiliki segala pengalaman, tentu ia pun akan pasti bisa memberikan efek terhadap permainan timnas Indonesia. Tinggal bagaimana kita melihat pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh PSSI bersama Ketua Umum PSSI tentunya Pak Erick Thohir teman-teman, untuk menangkap pemain-pemain siapa saja nih yang berkualitas untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Ya, ketika kita bicara mengambil pemain keturunan, ini pun memunculkan pro kontra lagi. Semuanya pemain keturunan, bla 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 bla. Nanti pemain lokal kita nggak ada mendapat kesempatan. Aduh, ini udah berkali-kali teman-teman kita bahas. Oke, kita lihat aja bagaimana kedepannya Emil Audero. Aku nggak mau membahas flashback pernyataan dari pihaknya Emil Audero bla 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 bla. Sekarang ya dengan timnas Indonesia, dengan PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, ya
orang-orang di luar melihat pasti timnas Indonesia, dan contohnya Jordania teman-teman. Ini ya kan kontender dari timnas Indonesia, mereka pun memperhatikan timnas Indonesia. Media Irak teman-teman memprediksi bahkan timnas Indonesia akan melaju pesat perkembangan sepak bolanya. Ini kan aspek-aspek yang tentunya dilihat dari apa yang dilakukan oleh PSSI dalam mengembangkan sepak bola. Ada 12 strategi yang dimiliki oleh timnas Thailand, sepak bola Thailand, untuk bisa memajukan sepak bola mereka. Salah satu dari 12 item yang mereka sebutkan teman-teman di pertemuan forum seminar gitu, kebetulan aku ada VDF-nya juga, bahwasanya lewat cara program naturalisasi. Ingat, program naturalisasi tanpa menghilangkan esensi pembinaan usia muda dan segala lini yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, gimana menurut teman-teman soal drama Emil Audero? Apapun nanti keputusan Emil Audero, itulah yang terbaik. Tinggal bagaimana sekarang ini timnas Indonesia harus dipertebal skuadnya. Sampai sini aja dulu teman-teman. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.